Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifaldi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menerangkan mengenai teori pemikiran kelompok. Apa yang dimaksud dengan teori pemikiran kelompok? Teori pemikiran kelompok merupakan istilah keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Sejarah teori pemikiran kelompok. Teori pemikiran kelompok atau biasa disebut dengan groupthink lahir dari penelitian panjang Irvin L. Janis melalui karya Victims of Groupthink, A Psychological Study of Foreign Decision and Viscous tahun 1972. Janis menggunakan istilah groupthink untuk menunjukkan suatu mode berpikir suatu orang yang sifatnya kohesif atau terpadu. Menurut Dennis Gouran, bahwa kelompok rentan terhadap batasan afiliatif yang berarti bahwa anggota kelompok lebih memilih untuk menahan masukan mereka daripada mengambil resiko. Asumsi groupthink. Yang pertama, terdapat kondisi-kondisi di dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas tinggi. Kedua, pemecahan masalah kelompok pada intinya merupakan proses yang menyatu. Ketiga, kelompok dan pengambilan keputusan oleh kelompok seringkali bersifat kompleks. Pokok pikiran. Groupthink atau pemikiran kelompok didefinisikan sebagai suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Yang selanjutnya yaitu tiga kondisi yang mendorong terjadinya groupthink atau pemikiran kelompok. Pertama, kohesivitas kelompok. Kedua, faktor struktural. Ketiga, tekanan kelompok. Kohesivitas kelompok, yaitu merupakan kondisi pendahulu kohesivitas tinggi memberikan tekanan yang besar pada anggota kelompoknya untuk mentaati standar kelompok. Faktor struktural. Jenis mengamati bahwa karakteristik struktural yang spesifik atau kesalahan mendorong terjadinya groupthink atau pemikiran kelompok. Tekanan kelompok. Kondisi pendahulu yang terakhir dari groupthink, yaitu tekanan internal dan eksternal terhadap kelompok dapat memunculkan groupthink. Pokok pikiran. Dalam diskusi yang didapati bahwa komunikasi kelompok mengarah pada munculnya groupthink atau pemikiran kelompok yang merupakan sisi negatif dari komunikasi kelompok. Contoh kasus, Surabaya adalah salah satu kelompok dukungan sebaya bagi mereka yang terinfeksi HIV atau AIDS, di mana dalam kelompok tersebut terdapat beragam kegiatan yang salah satunya diskusi kelompok itu sendiri. Pokok pikiran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu memutuskan diri secara intensif terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari suatu kasus. Contoh kasus, geng Bushido Population, di mana mereka terikat oleh aturan dan sanksi yang menimbulkan rasa saling memiliki dan menghormati terhadap pembentukan konsep dari anggotanya. Berikut ini cara untuk mencegah groupthink. Bagaimana anggota kelompok dapat belajar menghindari groupthink. Yang pertama, melihat sasaran yang ingin dicapai oleh anggota kelompok. Kedua, menyusun dan mengkaji ulang rencana dan tindakan yang akan diambil serta alternatif yang ada. Yang ketiga, mempelajari konsekuensi dari setiap alternatif. Kesimpulannya ialah, groupthink teori mengungkapkan bahwa karena dipengaruhi oleh kesamaan perasaan yang dimiliki oleh anggota kelompok atau investasi emosional, pada akhirnya mereka cenderung untuk mempertahankan identitas kelompok. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.